lakukan, tentunya dengan menggunakan instrumen yang ada, maka saya yakin teman-teman bisa melakukan itu dan hasil penelitiannya saya sangat yakin itu sangat bisa dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Selain membaca artikel pada jurnal internasional, teman-teman pun bisa membaca riwayat publikasi calon supervisor. Nah, pengalaman saya sebelum lanjut kuliah, maka saya sering membaca riwayat publikasi calon-calon supervisor yang akan saya email, akan saya lakukan korespondensi. Nah, saya baca supaya penelitian yang saya lakukan saat ini itu ada kaitannya dengan penelitian dia, sehingga ketika saya apply untuk menjadikan dia sebagai supervisor, maka dia pun akan tertarik karena pengalaman riset saya sejalan dengan pengalaman riset dia. Kemudian yang kedua adalah publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional yang bereputasi. Jadi setelah teman-teman memiliki ide riset, publikasikan hasil penelitian tersebut, apa tujuannya? Yang pertama adalah memberikan manfaat kepada masyarakat luas tentang hasil riset kita, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah menorehkan nama kita pada database jurnal. Dengan mempublikasikan hasil penelitian, maka nama kita akan terrecord pada database jurnal, dan itu akan menjadi nilai tambah buat kita ketika ingin apply scholarship ataupun ingin berkorespondensi dengan calon supervisor. Artinya kita tidak sekedar apply scholarship, tetapi kita memang punya modal dan memiliki kepantasan bahwa memang kita pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan modal jejak riset tadi dan jejak publikasi, maka kan kita memudahkan dalam meraih beasiswa dan menemukan supervisor. Nah, dengan menerapkan poin-poin inilah yang menurut saya menjadi motivasi bagi kita sehingga bisa mencintai riset pada bidang kita. Kemudian nah ini saya memberikan gambaran ketika teman-teman nantinya memulai melakukan publikasi pada jurnal internasional, maka teman-teman akan terrecord namanya pada database, misalnya database Scopus, seperti ini. Maka nama kita akan muncul, institusi kita akan berapa jumlah. Selain Scopus, ada juga yang disebut dengan Clarified Analytics. Ini yang dimiliki oleh Web of Science. Web of Science pun merecord data diri kita, seberapa banyak jurnal yang kita telah publikasikan pada jurnal yang terindeks pada Web of Science. Kalau ini jurnal yang kita publikasikan, artikel yang kita publikasikan pada jurnal yang terindeks pada Scopus. Sementara ini adalah jurnal yang kita publikasikan pada jurnal yang terindeks pada Google Scholar. Nah, kemudian outline selanjutnya adalah bagaimana sih cara menulis manuskrip. Nah, saya sering menyebutkan 3 konsep atau 3 poin yang harus kita penuhi untuk menulis manuskrip yang publishable. Yang pertama adalah konsep, dan yang kedua konten, dan yang ketiga adalah creativity. Nah, dengan menggabungkan ketiga poin ini, maka saya yakin bahwa teman-teman hasil tulisannya saya yakin akan bisa accepted pada jurnal internasional bereputasi. Nah, memang untuk awal-awal menulis manuskrip itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Sometimes kita berpikir ya menulis manuskrip sekedar menulis cerita. Nah, untuk menulis cerita mungkin itu sangat mudah ya bagi kita, hanya sekedar menulis narasi, deskripsi dan sebagainya.
Namun ternyata menulis manuskrip itu punya karakter tersendiri dan ada seni di dalamnya. Menurut saya menulis manuskrip itu ada seni di dalamnya. Karena menulis manuskrip dengan menggunakan data yang banyak, artinya kita punya cukup banyak data. Ya, itu jauh lebih mudah ketimbang ketika kita memiliki data yang terbatas, namun kita ingin manuskrip tersebut layak untuk dipublikasi. Nah, inilah yang diperlukan art, ada seni untuk menulis manuskrip tersebut, sehingga meskipun dengan datanya sedikit, kita bisa mengelaborasi, kita bisa mengembangkan manuskrip tersebut menjadi manuskrip yang menarik. Nah, art itu saya buat sebuah kesimpulan yang dari ketiga poin ini. Ada konsep, ada konten, dan ada creativity. Nah, teman-teman, kita masuk dulu ke pembahasan tentang konsep. Nah, yang saya maksud dengan konsep di sini adalah teman-teman harus memiliki ide penelitian yang menarik dan up to date. Nah, poin 1 ini kita sudah bahas di slide awal, bahwa usahakanlah untuk mencari ide penelitian yang menarik. Bagaimana caranya? Ya dengan membaca beberapa artikel yang update pada jurnal internasional bereputasi. Kemudian yang kedua, cakupan penelitian itu harus comparable dengan jurnal yang dituju. Jadi sebelum menulis manuskrip, teman-teman harus menuju pada satu jurnal, misalnya bukan menuju ya, apa sih namanya, memilih satu jurnal. Misalnya saja saya ingin submit manuskrip saya pada jurnal A, maka teman-teman cobalah untuk mencari beberapa penelitian yang dipublikasikan pada jurnal tersebut, dan kemudian teman-teman melakukan penelitian yang sama, ya tentunya dengan objek penelitian yang berbeda. Metode tidak masalah sama, yang jelasnya objek berbeda, ataupun teman-teman menambahkan metode yang baru atau metode yang lain, dan kemudian teman-teman menyusunnya sesuai dengan standar yang telah diberlakukan pada jurnal tersebut. Nah, yang jelas jika cakupan penelitian yang teman-teman lakukan itu berbanding dengan cakupan penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal yang dituju, maka itu merupakan salah satu poin penting yang teman-teman sudah penuhi. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan cakupan data yang terdapat dalam isu terakhir di jurnal yang dituju. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa teman-teman memperhatikan cakupan penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah cakupan datanya. Seberapa banyak data yang dibutuhkan, seberapa banyak metode yang dibutuhkan agar penelitian kita layak untuk disubmit pada jurnal tersebut. Kemudian yang keempat adalah pertimbangkan isu-isu terkini dengan tingkat novelty yang tinggi. Nah, tetap mempertimbangkan jika memang isu tersebut sejalan dengan penelitian kita atau bidang ilmu kita. Seperti sekarang isu paling hangat itu kan tentang COVID-19. Nah, teman-teman, jika memang penelitiannya atau bidang ilmunya ada kaitan dengan tentang virus ataupun vaksin ataupun mikroorganisme, nah mungkin itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengangkat isu tersebut. Nah, ya kita lanjut lagi. Nanti jika ada pertanyaan kita bahas. Jadi saya cuma menyampaikan poin-poinnya saja. Jika teman-teman ada pertanyaan, kita lebih enak diskusi. Kemudian yang tadi adalah konsep, yang kedua adalah konten. Nah, konten yang saya maksud adalah bagaimana cara menyusun manuskrip tersebut. Ya, sebagaimana teman-teman sudah ketahui, ya kita semua ketahui bahwa isi daripada manuskrip diawali dengan introduction. Nah, menulis introduction pun sebenarnya bukanlah hal yang mudah, karena rata-rata reviewer itu membaca manuskrip itu diawali setelah abstrak, maka mereka akan banyak membaca introduction. Maka usahakan teman-teman menulis introduction itu dengan background yang kuat, latar belakang yang kuat. Ya, bukan latar belakang yang biasa-biasa saja. Artinya
bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas, clear, agar si pembaca pun yakin bahwa memang penelitian ini dilakukan atas dasar atau latar belakang yang jelas, sehingga memang penting dilakukan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua adalah materials and methods. Nah, bagian kedua ini bukanlah bagian yang terlalu penting. Reviewer tidak banyak membaca materials dan methods, tetapi teman-teman tetap mengikuti aturan dari jurnal yang dituju tersebut. Yang jelas, saya ingin tekankan bahwa bagian material dan methods bukanlah hal yang diutamakan dalam penulisan manuskrip. Kemudian yang ketiga adalah results. Nah, bagian terpenting selanjutnya adalah results. Jadi setelah introduction ada material and methods, ada results. Nah, 2 poin ini adalah hal yang penting. Results itu apa? Elaboration of data. Jadi kita hanya menunjukkan data yang kita peroleh dari hasil penelitian kita. Cukup menunjukkan data-data yang ada, tentunya dengan menggunakan tabel ataupun grafik, sehingga si pembaca bisa dengan jelas membaca apa hasil penelitian kita. Kalau dimungkinkan membuat sebuah grafik atau skema yang sesuai dengan hasil penelitian kita, agar hasil penelitian kita lebih menarik dan si reviewer pun akan lebih mudah untuk melihat hasilnya seperti ini, dari mana hubungannya, dari A dan B dan sebagainya. Selanjutnya adalah discussion. Nah, discussion adalah bagaimana kita membahas hasil penelitian. Nah, 2 poin discussion pun merupakan poin yang sangat krusial. Kalau result ya juga penting karena kita harus memasukkan data, namun discussion merupakan hal yang lebih sulit untuk kita buat juga sebenarnya, karena discussion ini hanya tidak sekedar membahas hasil penelitian kita, tetapi pun kita harus memberikan alasan-alasan mengapa data kita seperti ini. Kemudian kita pun harus membandingkan data hasil penelitian kita dengan data hasil penelitian terdahulu. Kemudian kita pun harus memasukkan teori-teori yang bisa mendukung data hasil penelitian kita. Nah, sehingga discussion ini juga merupakan bagian yang sulit untuk kita buat. Dan yang terakhir adalah conclusion, ya hanya sekedar membuat sebuah kesimpulan atau menjawab tujuan daripada penelitian kita. Jadi di antara 5 poin konten manuskrip tersebut, bagi saya yang paling sulit hanya ada 2. Yang pertama adalah introduction, dan yang kedua adalah discussion. Nah, mungkin next kalau ada kesempatan kita bisa membahas sendiri bagaimana cara membuat introduction secara khusus, kemudian bagaimana cara membuat discussion secara khusus. Dan selanjutnya adalah references. Nah, references itu kita biasanya menggunakan reference manager seperti Mendeley atau EndNote. Ya, teman-teman pun mungkin sudah familiar dengan reference manager tersebut. Nah, setelah konten, tadi konsep, konten, dan creativity. Nah, creativity yang saya maksud di sini adalah bagaimana membuat manuskrip tersebut menarik dan secara seni ada nilai seninya. Misalnya saja drawing table and graph. Jadi usahakan teman-teman membuat table dan graph itu dengan kualitas image yang bagus. Misalnya grafiknya atau gambar yang kita masukkan, usahakan membuat gambar dengan high resolution. Karena beberapa jurnal internasional bereputasi itu tidak akan menerima jika table ataupun graph ataupun skema ataupun structure misalnya ataupun gambar sampel itu jika low resolution maka dia akan menolak dan kita akan disuruh untuk mengambil gambar dengan kualitas yang bagus dengan angle yang bagus pula. Kemudian selanjutnya adalah
uh, preparing graphical abstract. Nah, beberapa jurnal internasional bereputasi itu mewajibkan kita untuk menyiapkan graphical abstract. Nah, graphical abstract itu adalah abstrak yang dalam bentuk grafik yang bisa menjelaskan proses yang terjadi dalam penelitian kita dan hasil yang kita peroleh dari penelitian kita. Nah, membuat graphical abstract pun membutuhkan nilai kreativitas ya, dan juga membutuhkan kesenian. Jadi menggabungkan antara nilai intelektual dan nilai kesenian di dalam membuat graphical abstract ini. Kemudian yang ketiga adalah content of abstract. Nah, membuat isi abstrak pun menurut saya membutuhkan kreativitas. Karena jangan sampai teman-teman secara gamblang menyampaikan kelemahan daripada hasil penelitian teman-teman. Dalam penelitian kita tidak boleh menyampaikan sesuatu hal yang palsu ataupun berbohong dalam menulis manuskrip ataupun menulis abstrak, tetapi kita bisa menggunakan kalimat yang lebih halus jika ternyata dalam penelitian kita itu ada kelemahannya. Misalnya hasil penelitian kita ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kan biasanya kita sudah punya ekspektasi bahwa ketika mencampurkan A dan B maka hasilnya akan menjadi C. Ternyata hasilnya tidak pure C. Nah, itu salah satu kelemahan penelitian kita yang bisa kita sampaikan di abstrak kalau memang itu menjadi tujuan penelitian kita, tetapi menggunakan bahasa yang lebih halus sehingga tidak secara gamblang menunjukkan bahwa penelitian kita jelek. Nah, itu yang saya maksud bagaimana membuat abstrak yang menarik. Kemudian yang keempat adalah choosing title. Nah, title itu pun membutuhkan nilai kreativitas. Nah, kita tidak sekedar menulis judul yang biasa-biasa saja, namun diharapkan membuat judul yang ketika reviewer membaca, maka reviewer akan menilai bahwa judul tersebut bagus, menarik, dan layak untuk saya lanjutkan membacanya. Karena ketika judulnya biasa-biasa saja, maka biasanya reviewer malas membaca, dan mungkin saja dia akan menilai asal-asalan ataukah dia tidak tertarik untuk mereview manuskrip kita. Ketika manuskrip kita tidak ada yang mereview, maka otomatis si editor jurnal akan mereject manuskrip kita karena dianggap manuskrip kita tidak menarik. Sehingga kemampuan teman-teman untuk memilih judul itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kemudian saya cover tentang tips menulis manuskrip. Yang pertama adalah gunakan kalimat yang menarik dan mudah dipahami. Karena penelitian kita belum tentu lazim untuk orang lain. Misalnya saja bidang saya pharmaceutical science dan saya fokusnya di pharmaceutical chemistry analysis, maka reviewernya pun meskipun dia berasal dari pharmaceutical chemistry, namun ternyata fokus penelitiannya tidak sama dengan saya, dan ternyata saya menggunakan bahasa yang tidak menarik dan tidak mudah dipahami, maka si reviewer akan tidak senang membaca manuskrip saya dan dia bisa saja akan melakukan reject pada manuskrip tersebut. Kemudian yang kedua adalah hilangkan kalimat yang tidak menambah nilai pada manuskrip. Nah, ini kebiasaan beberapa peneliti teman-teman saya sewaktu masih di Indonesia. Kita sering menggunakan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak memberikan nilai pada manuskrip kita ataukah tidak berhubungan langsung dengan penelitian kita, namun hanya karena ingin menambah-nambah jumlah discussion supaya discussionnya lebih banyak, kelihatan panjang, maka kita menambahkan beberapa kalimat-kalimat yang sebenarnya kalimat tersebut memang ada hubungannya, tetapi tidak berhubungan dekat. Kalimat tersebut tidak memberikan nilai tambah pada hasil penelitian kita. Nah, itu harusnya dihilangkan pada manuskrip. Kemudian yang ketiga adalah jangan gunakan kalimat yang bersifat ambigu dan redundant. Bersifat ambigu sini maksudnya ya orang
multi interpretasi ketika membaca kalimat tersebut. Ketika saya membacanya ini, maka interpretasi saya seperti ini, dan kemudian orang lain membaca, interpretasinya pun berbeda. Nah, usahakan kalimat yang digunakan bersifat general, dan ketika dibaca maka memiliki persepsi yang sama. Dan juga jangan gunakan kalimat yang redundant. Ya, usahakan mencari kalimat yang berbeda. Misalnya di bagian introduction ada kalimat yang sama dengan bagian discussion. Itu diusahakan tidak ada yang sama kalimatnya. Usahakan mengganti kata atau mengganti struktur kalimatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari kalimat yang kompleks. Kalimat yang kompleks utamakan menggunakan kalimat yang sederhana dan singkat. Nah, kalimat yang kompleks di sini yang dimaksud adalah kalimat bertingkat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar kalimat bertingkat. Nah, usahakan kita tidak banyak menggunakan kalimat bertingkat, karena itu akan membingungkan reviewer ataukah membuat orang membutuhkan berpikir lagi untuk menginterpretasi kalimat yang kita buat. Jadi usahakan menggunakan kalimat yang sederhana dan singkat. Ya, cukup satu subjek, predikat, objek, atau satu noun, verb, dan adverb. Itu sudah cukup untuk satu kalimat dalam manuskrip. Ketika dia bertingkat, maka itu akan membingungkan si reviewer. Karena reviewer pun tidak semua mother tongue-nya adalah bahasa Inggris. Bisa saja dia misalnya berasal dari Prancis yang bahasanya bukan pure Inggris. Kemudian ada juga misalnya reviewer dari Italia, ada dari Timur Tengah dan sebagainya. Itu tentunya membingungkan si reviewer, sehingga kita mengutamakan menggunakan kalimat yang lebih sederhana dan singkat. Dan terakhir adalah gunakan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini ya tentunya kalimat yang usahakan dia porsinya adalah 75%. Nah, kalimat pasif itu bisa digunakan pada bagian methods. Jadi di methods itu biasanya memang kita menggunakan kalimat pasif, tetapi untuk bagian introduction dan discussion itu pada umumnya kita menggunakan kalimat aktif untuk menjelaskan isi daripada part tersebut. Kemudian, nah dari tadi saya membahas bagaimana membaca manuskrip pada membaca jurnal, membaca artikel pada reputable journal, ataukah mensubmit manuskrip pada reputable journal. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman apa sih ciri-ciri jurnal yang bereputasi tinggi. Ciri pertama adalah teman-teman harus melihat publisher-nya. Siapa sih publisher daripada jurnal tersebut? Karena di publisher itu akan kelihatan atau di jurnal tersebut akan kelihatan siapa yang publish. Nah, ini adalah kelompok-kelompok publisher raksasa yang memiliki reputasi yang baik. Yang pertama adalah Springer, ada Wiley, ada Elsevier, ada Nature, MDPI, dan ada juga Scientific Organization. Nah, Scientific Organization ini misalnya organisasi ilmiah, misalnya Ikatan Dokter Indonesia punya jurnal. Kalau dalam internasional itu misalnya Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, atau Radiopharmaceutical Science, atau Radiopharmaceutical Society. Nah, mereka memiliki jurnal-jurnal yang tentunya juga memiliki reputasi yang bagus. Selain publisher, teman-teman pun perlu melihat siapa sih peer review-nya, karena jurnal internasional itu sebelum akan melemparkan pada reviewer. Reviewer adalah reviewer yang memiliki bidang yang sama dengan manuskrip yang kita submit. Maka teman-teman pun bisa melihat pada website jurnal tersebut siapa reviewernya. Kemudian selain itu teman-teman pun bisa melihat editorial board. Siapa
chief editornya, siapa vice editornya, dan sebagainya. Namun 2 poin ini mungkin agak sulit teman-teman lakukan karena kita perlu membuka website secara langsung, kemudian mencari lagi. Tetapi poin sebelumnya, publisher itu akan sangat mudah untuk diidentifikasi karena biasanya dia tercantum pada isu-isu atau artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Nah, indeks pun teman-teman perlu mempertimbangkan atau memperhatikan. Indeks itu ada beberapa pengindeks yang utama atau yang terkenal yang disebut dengan Science Citation Index, kemudian ada Scopus dan ada Google Scholar. Nah, 3 pengindeks ini memiliki reputasi yang cukup bagus dan rata-rata jurnal yang terindeks pada pengindeks ini, lembaga ini termasuk jurnal-jurnal yang sangat bereputasi. Kalau kita kaitkan dengan aturan yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Kementerian Pendidikan, itu mereka mematok jurnal yang dikatakan jurnal internasional bereputasi ketika dia terindeks pada database Scopus. Nah, jika dia terindeks pada database Scopus, maka pada umumnya juga terindeks pada PubMed ataupun ada juga yang terindeks pada Science Citation Index. Jadi teman-teman pun bisa memperhatikan jurnal tersebut apakah terindeks di sini atau di sini atau di sini. Kalau Google Scholar pada umumnya semua jurnal terindeks pada Google Scholar. Apakah dia reputable juga terindeks pada Google Scholar, tetapi ada juga yang non reputable terindeks pula pada Google Scholar. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa Google Scholar ketika terindeks pada Google Scholar maka sudah pasti bereputasi, itu tidak bisa dijadikan acuan. 3 bagian ini menjadi acuan pokok untuk menilai jurnal tersebut bereputasi atau tidak. Nah, bagaimana cara melihat indeks ini? Maka nanti saya ajarkan teman-teman, itu kita bisa searching melalui website masing-masing pengindeks, ataupun kalau untuk Scopus kita bisa searching melalui SJR, Simago JR. Mungkin teman-teman sudah ada yang familiar dengan pencarian database Scopus. Kemudian konsistensi, reputable journal itu pun konsisten dalam menerbitkan manuskrip. Apakah dia weekly, monthly, atau bi-monthly. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tips mencari jurnal internasional yang low budget? Nah, pada umumnya artikel processing charge menjadi singkatan lazim pada jurnal internasional yang terkait dengan fee, publication fee. Jadi teman-teman bisa melihat APC, itu artinya adalah article processing charge. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa jurnal internasional bereputasi itu ternyata free of charge. Nah, jadi meskipun dia impact faktornya tinggi ataukah kuartilnya tinggi, kuartil 1 misalnya, tetapi ada juga yang free of charge. Nah, namun jurnal yang free of charge itu biasanya proses reviewnya hingga proses publikasinya itu memakan waktu yang relatif lama. Relatif lamanya ya antara 3 bulan sampai 6 bulan atau bahkan ada juga yang 1 tahun, tergantung pada jurnal tersebut. Jadi teman-teman yang membutuhkan cepat, maka yang free of charge ini bukanlah menjadi pilihan. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui APC jurnal itu bisa langsung buka di author information. Jadi teman-teman bisa buka website jurnalnya, kemudian cari author information, kemudian silakan cari statement yang terkait dengan artikel processing charge. Nah, jurnal yang dikelola oleh universitas itu biasanya free of charge. Nah, beberapa universitas, misalnya saja UGM, dulu itu masih free of charge. Jurnal internasional terindeks Scopus pada bidang farmasi itu masih free of charge, tapi sekarang sudah berubah, sudah ada artikel processing charge-nya. Kemudian saya juga pernah publish di kalau tidak salah
salah satu universitas di Malaysia. Saya lupa UKM atau UPM pengelolanya. Itu terindeks Scopus Q2, itu free of charge juga, tetapi memang waktu yang dibutuhkan adalah 6 bulan dari proses review dan proses publikasi. Jadi bahkan 2 jurnal saya di situ, yang kedua itu saya submit. Setelah submit, rentan waktu yang saya butuhkan sampai publikasi itu 1 tahun. Jadi memang waktunya lama. Kemudian ada juga di universitas di Turki, Marmara University, itu juga free of charge dan dia sudah Q3. Ada juga di Saudi free of charge. Jadi teman-teman bisa mencari sebenarnya free of charge. Beberapa jurnal yang free of charge yang dikelola oleh universitas itu reputable karena dia terindeks di Scopus dan juga bagian daripada Elsevier. Dan ternyata dia free of charge. Sangat gampang, teman-teman tinggal mencari jurnal yang teman-teman kira-kira cocok atau sesuai dengan bidang penelitiannya, kemudian buka websitenya, kemudian cari author information. Nah, di situ teman-teman bisa melihat apakah jurnal tersebut free of charge atau berbayar, seberapa besar pembayarannya. Nah, kita mungkin lebih banyak diskusi saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Terima kasih Mas Fawas untuk pemaparannya, keren banget itu ya. Jadi kita dapat banyak info tentang gimana sih kita bisa mempublikasi jurnal kita di Scopus atau mungkin di publikasi-publikasi jurnal lainnya gitu. Sebelum nanti tanya jawab, aku mau nanya dulu nih Mas. Ya, silakan. Ini kan mungkin Mas Fawas sudah sampai expert banget sampai dapat Q3 gitu. Kira-kira sejak kapan sih Mas Fawas itu mulai menulis jurnal dan mulai meriset-riset seperti itu Mas? Ya, terima kasih Mas. Mas Setiawan ya, maaf. Ya Mas. Jadi menulis jurnal itu saya startnya di tahun 2014. Jadi database saya di Scopus terhitung sejak tahun 2014 saya sudah publish pada jurnal internasional Q3 Scopus. Itu adalah data-data hasil penelitian S2 saya, dan ternyata datanya cukup bagus dan accepted pada jurnal internasional bereputasi. Wow, ya. Keren banget ya Mas ya. Gila, berarti udah lama banget Mas nih, Mas Fawas dalam menulis jurnal ini. Ya, nah, mungkin sekitar 7 tahun lah ya. Iya, udah cukup lama banget. Gila. Oke Mas, mungkin nih Mas, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman juga, di sini kan teman-teman juga ingin seperti tadi Mbak Irma, mungkin beberapa teman-teman yang lain juga menulis jurnal untuk mempersiapkan diri mereka untuk mendapat beasiswa di luar negeri Mas. Kira-kira dan Mas Fawas sendiri sudah menulis jurnal itu sudah 7 tahun ke belakang, dan mungkin itu menjadi poin penting pertimbangan Mas sampai akhirnya dapat beasiswa. Kira-kira seberapa besar sih Mas pertimbangan jurnal yang sudah dipublikasi kita itu untuk mendapatkan beasiswa? Iya, terima kasih. Jadi pengalaman saya waktu wawancara di LPDP, impact daripada hasil penelitian kita itu sangat besar terhadap si pewawancara. Karena LPDP itu yang mewawancarai ada 4 waktu itu, 1 dari Kementerian Ristek, 1 daripada LPDP, 1 dari profesor yang sebidang dengan kita, dan satunya adalah orang psikolog. Dan saya perhatikan bahwa mereka konsen terhadap CV kita dan mereka menitik beratkan pada pengalaman riset dan publikasi kita, karena mereka yang mereka khawatirkan ketika kita sudah di luar negeri dan kemudian dibiayai oleh pemerintah dan ternyata kita tidak bisa eksis dalam hal penelitian, maka itu akan
tentunya akan merugikan negara. Jadi poin penting sekali Mas ya, jadi poin plus banget gitu ya. Kalau kita sudah menulis jurnal dan apalagi mempublikasi jurnal kita gitu ya. Ya. Oke. Nah mungkin buat teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya, boleh banget langsung ditulis di chat, atau mungkin kalau mau open mic boleh banget, tinggal mungkin raise your hand, kemudian nanti open mic dan langsung tanya aja gitu ya Mas ya. Iya, silakan. Oke nih Mas, ada pertanyaan pertama dari April Fauzia. Kak Fawas, selain punya publikasi, sebetulnya apa yang membuat supervisor Jepang mau menerima kita sebagai studentnya? Karena saya sudah beberapa kali meng-email tapi belum ada yang accept Kak gitu. Iya, terima kasih Mbak Fauzia. Jadi kalau di Jepang itu, saya pun waktu wawancara sama profesor, calon supervisor, itu kan mereka menyuruh saya untuk membuat PPT terkait dengan riwayat penelitian saya. Dan tentunya mereka akan menanyakan sedetail mungkin apa yang telah kita lakukan. Kemudian mereka pun akan menanyakan alasan-alasan memilih alat-alat ini, memilih bahan ini. Nah, selain daripada skill riset yang kita miliki, tentunya salah satu keunikan daripada profesor di sini itu kita perlu ada kenalan dengan salah satu anak bimbingan dia. Jadi sangat yang paling mudah itu ketika sudah ada mahasiswa Indonesia di situ, dan kemudian kita korespondensi dulu dengan mahasiswa Indonesianya. Kita memperkenalkan diri dan kemudian kita meng-email senseinya atau profesornya bahwa saya tertarik ini, dan kemudian saya kenal salah satu mahasiswanya dan dia sudah banyak berinteraksi dengan saya dan sebagainya. Nah, mungkin poin itu yang belum dimiliki oleh Mbak Fauzia, sehingga calon supervisornya belum yakin dengan dia. Karena orang di sini tuh, profesor di sini tuh tidak gampang percaya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Bahwa mereka karena ketika mengaccept kita, ketika menerima kita sebagai student, maka mereka akan menggelontorkan dana besar-besaran dan tidak tanggung-tanggung mereka memberikan kita fasilitas untuk menunjang penelitian kita. Nah, yang mereka khawatirkan ketika mereka sudah mengeluarkan banyak dana dan kemudian kita tidak bisa survive pada bidang tersebut, maka mereka akan kecewa dan tentunya mereka akan menganggap itu wasting time dan also wasting money. Iya, saya kira itu, Mbak. Mas, ya. Oke, terima kasih Mas Fawas. Untuk Mbak April, apakah ada yang mau ditanggapin lagi apa udah cukup jelas? Oke, sepertinya cukup ya. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi. Untuk Mbak Pinkan, apakah bisa bertanya langsung? Bisa Mbak, boleh banget langsung open mic. Mungkin Mbak Pinkan, silahkan untuk open mic. Halo, selamat sore, selamat malam. Halo. Ya, saya ingin bertanya. Sebenarnya kan membuat paper ini kan merupakan pekerjaan saya sehari-hari ya. Cuman walaupun begitu tuh saya tuh kesulitan untuk terutama di bagian discussion dan juga biasanya introduction juga sih. Kalau di discussion itu tuh saya tuh apa yang saya tulis itu tuh mungkin terlalu to the point ya, sehingga tuh kalau dari reviewer tuh selalu berkomentar tuh kayak kenapa kamu apa gimana ya, kayak perlu ada, harusnya tuh ada sebuah kalimat yang menggilir pembaca untuk hingga saya bisa mengatakan hasil tersebut gitu. Nah itu tuh saya tuh apakah ada tips ya untuk gimana sih cara menulis terutama untuk discussion ya, supaya itu kita tuh bisa menjelaskan hasil penelitian kita tuh dengan baik, karena saya tuh kayaknya terlalu to the point, selalu hasilnya begini ya saya cerita tentang begini gitu. Terus untuk yang introduction pun sebenarnya kan introduction-nya kita cerita kenapa kita menulis paper tersebut kan dengan referensi yang dulu-dulu. Nah
menurut saya tuh apapun yang sudah saya baca tuh kayaknya sudah ada novelty-nya gitu. Ketika saya tulis tuh malah justru pertanyaan mana yang keterbaruannya apa loh. Padahal menurut saya tuh yang saya tulis tuh udah terbaru gitu. Berarti kan introduction saya tuh kurang menggiring bahwa kita ada suatu gap-nya tuh belum jelas gitu. Mungkin ada tipsnya juga untuk nulisnya biar lebih bagus gitu. Terima kasih. Alright, terima kasih Mbak Pinkan. Oke, Mas Kos, mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Iya, pertanyaan yang menarik dari Mbak Pinkan. Nah, kebetulan kemarin saya diminta mereview salah satu jurnal internasional. Ya, jurnalnya lumayan bagus. Dia terindeks di penerbitnya Springer. Dan teman reviewer saya itu, saya baca riwayatnya, dia pun sampaikan itu apa keterbaharuan dari penelitian ini. Saya pun setelah membaca manuskrip dia, memang saya tidak bisa menangkap apa keterbaharuan daripada penelitian dia. Karena pada dasarnya reviewer itu tidak mampu membaca secara keseluruhan, Mbak. Jadi pengalaman saya itu, saya cukup membaca abstrak secara detail, saya baca discussion. Sangat jarang reviewer membaca material and methods. Jadi mungkin tipsnya adalah Mbak harus menggiring si pembaca itu agar melihat gap daripada penelitian Mbak dan penelitian terdahulu. Nah, mungkin di situ kurang jelas Mbak sampaikan. Misalnya, Mbak, mohon maaf, ini bidangnya tentang apa ya? Penginderaan jauh, remote sensing. Remote sensing. Oh, saya mungkin sulit untuk memberikan sampel. Mungkin saya sampel contohnya penelitian saya aja ya Mbak, supaya mungkin ada sedikit gambaran nantinya. Misalnya saja penelitian saya pun sudah banyak yang lakukan karena saya ini fokus pada radio labeling bromine ataupun iodine pada salah satu senyawa. Nah, radio labeling bromine ataupun iodine itu sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, saya sampaikan pada introduction saya bahwa penelitian terdahulu sudah melakukan ini. Namun ternyata ada hal yang ada kelemahan daripada penelitian terdahulu, ataupun meskipun tidak ada kelemahan, tapi ternyata aplikasi pada dunia nyata atau maksudnya di kehidupan sehari-hari penelitian tersebut belum bisa diaplikasikan dengan baik. Nah, itu adalah dua gap yang berbeda. Yang pertama adalah aplikasi dan yang kedua adalah efektivitas yang dihasilkan atau hasil penelitian terdahulu efektivitasnya belum terlalu bagus, sehingga ya itu adalah gap yang kedua. Sehingga di introduction saya tuliskan bahwa dengan demikian untuk melakukan penelitian ini untuk mengcover kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kalau Mbak Pinkan di introduction ada tujuan penelitian juga tidak disampaikan? Iya, biasanya saya juga menyampaikan tujuannya apa sih di akhir kalimat biasanya. Biasanya kalau pengalaman saya tujuan penelitian itu sebelum paragraf terakhir, setelah kita menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu, kelemahannya apa, dan kemudian kita akan mengambil gap yang bagian mana, dan selanjutnya Mbak Pinkan bisa menuliskan tujuan penelitian setelah menemukan gap daripada penelitian terdahulu. Langsung menjelaskan tujuan penelitian Mbak di situ. Dan paragraf terakhir kan kita biasanya menuliskan apa yang telah kita capai. Itu tergantung sama template papernya nggak sih, Mas? Kalau itu nggak tergantung daripada template-nya kalau introduction, Mbak. Itu biasanya bersifat umum. Karena template-nya itu terkait dengan pengaturan-pengaturan pada manuskripnya, tetapi isinya itu bersifat umum. Di paragraf terakhir introduksi kan kita akan menyampaikan apa yang kita dapatkan dari penelitian ini, dari manuskrip tersebut. Misalnya saya berhasil mensintesis senyawa ini dan telah
kami evaluasi pada sampel pada objek ini. Sampai situ aja, nggak usah disampaikan data hasil penelitiannya. Hanya sekadar informasi bahwa kami sudah berhasil melakukan ini dan telah melakukan pengujian pada ini. Selesai. Kalau misalnya waktu introduction itu kita sebenarnya menjelaskan lebih dari satu gap. Padahal secara keseluruhan paper kita itu hanya membahas salah satu gap tersebut. Apakah kita perlu untuk di introduction itu menyebutkan 2 gap itu atau hanya satu yang menjadi fokus kita aja? Dua-duanya tidak ada masalah, Mbak. Satu pun tidak ada masalah. Tapi menurut saya lebih bagus kita membahas beberapa gap dan kemudian kita mengambil satu gap sebagai menjadi prioritas kita atau menjadi tujuan penelitian kita. Itu saya rasa tidak ada masalah. Ya. Nah, dan kemudian di discussion yang poin penting juga kan ada di discussion. Usahakan Mbak jangan menulis discussion sama dengan di results. Nah, itu menjadi kelemahan kita. Saya pun demikian dulunya waktu masih di Indonesia. Saya menulis discussion sama. Yang saya maksud sama adalah tidak ada perbandingan data antara hasil penelitian saya dengan hasil penelitian orang lain. To the point, menuliskan data-data hasil penelitian di discussion itu merupakan kesalahan besar, sehingga karena reviewer tidak akan mendapatkan nilai tambah setelah membaca discussion daripada manuskrip tersebut. Reviewer akan menilai discussion ini sama saja dengan results. No different between results and discussion, sehingga mereka akan bosan membacanya. Sehingga ketika menulis discussion, memang kita di paragraf awal itu kita ada pendahuluan sedikit untuk menggiring pembaca sehingga apa yang kita sampaikan pembaca bisa mengerti. Jadi kita giring dulu di awal, digiring dulu di paragraf awal discussion dan kemudian menyampaikan hasil penelitian kita dan ditambah membandingkan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian terdahulu. Sebelumnya Mbak udah begitu ya, membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu juga data-datanya. Iya juga membandingkan. Cuman kayaknya terlalu gimana ya, kalau kita baca paper itu tuh dia bisa kayak seperti bercerita gitu. Betul. Itu tuh yang menurut saya tuh bagian yang sulitnya itu, padahal ya sebenarnya saya tuh tahu apa yang mau saya tuh, tapi kok kayaknya kaku gitu ya. Mungkin saran saya Mbak banyak membaca paper, kemudian bisa mencontohi nanti paraphrase-nya aja Mbak lakukan. Jadi kalau kita membaca paper kan dalam satu paragraf ada poin yang mereka ingin sampaikan. Nah, Mbak bisa mencontoh dia, mengambil poin yang mereka ingin sampaikan, sehingga misalnya saja dia bercerita dari A sampai Z dalam satu paragraf itu dengan alur yang sangat menarik. Mbak bisa mencontoh dia hanya dengan melakukan paraphrase atau mengganti kata-kata yang bisa sinonimnya. Iya. Selain itu, ya saya pun melakukan metode tersebut. Jadi saran saya Mbak banyak membaca paper yang terkait dengan penelitian Mbak. Dan kemudian dari keseringan membaca itu maka akan muncul sendiri ide atau insting bagaimana menulis discussion dengan baik. Nah, saya awal-awal menulis juga waktu di sini sama profesor saya, dia bilang saya tidak mengerti apa yang kamu tulis di discussion. Karena saya Halo Mas Fawas. Sepertinya Mas Fawas putus ya, koneksinya agak nggak baik.
Oke, sambil nunggu Mas. Halo. Oke, udah masuk lagi Mas. Halo Ya, Mas. Ya, nggak ada masalah ya. Sudah masuk Mas? Udah ya. Sudah. Ya, oke. Halo. Halo Ya. Mas. ya. Ya, halo. Ya, Mbak Pinkan tadi ya. Iya. Jadi saran saya Mbak cukup membaca banyak manuskrip atau artikel dan kemudian mencontohi bagaimana mereka bercerita tentang hasil penelitiannya, dan kemudian Mbak bisa memparaphrase kalimat yang mereka buat. Saya rasa nggak ada masalah. Oke. Terima Mas. Oke. Iya, kalau masih ada pertanyaan bisa kita diskusi lagi. Iya, boleh banget. Gimana Mbak Pinkan, ada yang mau di Gantian yang lain. Oke, Ya siap. sudah sangat Mungkin aku jelas sih. sedikit Tapi nambahin. gantian sama yang lainnya. Oke. Iya. Mungkin aku sedikit nambahin buat Mbak Pinkan. Mungkin nulis jurnal itu seperti menulis esai ya. Jadi yang bercerita tadi, mungkin Mbak Pinkan boleh banget juga sharing dengan teman-temannya atau mungkin dosen-dosennya yang juga jago bercerita gitu Mbak. Jadi dapat benar. pandangan orang lain. Oke, buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oh nih untuk Mbak Vivi masih ada Mbak Vivi. Sepertinya tidak ada ya. Oke, buat teman-teman yang lain apakah ada yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi, boleh banget. Sepertinya tidak ada ya. Mungkin aku Maaf, ini di chat ada Kaizin bertanya. Vivi Mardian ya? Oh iya, Vivi Mardian, tapi sepertinya dia tidak ada di. Oh, keluar ya Vivi. Sepertinya udah. Ya. Bagaimana Mbak April mau bertanya lagi? Enggak. Makasih udah. Mau nanya lagi boleh nggak ya? Oke, baik. Boleh banget. Maaf ya Mas, nanya lagi nih. Kalau Silakan. di jurnal internasional itu kan kata-kata yang dipilih itu kan tidak familiar. Sebenarnya pemilihan untuk kata-kata yang unik-unik itu tuh sebenarnya seberapa penting sih untuk kita memilih kalimat kata-kata yang sulit atau yang familiar orang tahu gitu. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini pun pernah saya dapatkan pada saat diskusi dengan editorial board dari Nature. Mereka sampaikan bahwa sebenarnya pemilihan kata sulit itu bukanlah prioritas di-accepted atau tidaknya pada jurnal yang bereputasi. Justru dengan menggunakan kalimat yang sederhana itu jauh lebih memungkinkan untuk di-accepted pada jurnal internasional. Mengapa kita sering membaca kata-kata sulit pada jurnal internasional? Yaitu karena halo? Iya. Seringnya kita membaca kata sulit ya karena misalnya si penulisnya berasal dari negara yang mungkin menganggap kata sulit itu adalah kata sehari-harinya dia. Misalnya saja si penulisnya berasal dari Italia, yang ternyata bahasa Inggris kita, ya kalimat-kalimat yang sering kita gunakan berbeda dengan kalimat sehariannya dia. Nah, sehingga mereka menggunakan kata sulit tersebut, tetapi mungkin
mereka anggapnya itu bukanlah kata sulit. Hanya bagi kita ini menganggapnya itu adalah kata sulit karena jarang kita gunakan. Sehingga indikator kata sulit itu bukanlah menjadi patokan bahwa manuskrip kita bagus atau tidak. Nah, si editor jurnal tersebut yang dari publisher Nature, dia mengatakan bahwa bahkan lebih baik menggunakan kalimat yang sederhana dengan kata-kata yang sederhana ketimbang menggunakan kata-kata sulit. Iya. Namun tetap diperhatikan bahwa kesederhanaan yang dimaksud adalah kalimat sederhana namun tetap scientific dan formal. Nah, jangan juga kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak formal, kata-kata yang non formal gitu. Ya, oke, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih. Baik, mungkin seperti sudah tidak ada yang ditanyakan lagi oleh partisipan. Mungkin boleh banget terakhir dari Mas Fawas sebagai closing statement, Mas. Buat teman-teman juga di sini yang mungkin mau mungkin baru mulai tulis jurnal, mungkin yang sudah mau publikasi seperti itu, Mas. Mungkin boleh Mas dikasih kata-kata. Ya, untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang, entah berjuang untuk mendapatkan beasiswa ataupun berjuang untuk menulis manuskrip yang baik, yang ingin saya sampaikan bahwa teruslah membaca update artikel terbaru untuk memperkaya wawasan teman-teman. Iya, dan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Oke, siap. Luar biasa sekali dari Mas Fawas. Oke, Mas Fawas, Ya, terima kasih banyak untuk materinya pada sore hari ini. Sama-sama, Mas. Mungkin terakhir ada sesi foto ya, ada mungkin buat teman-teman boleh banget untuk open mic, open cam. Jadi nanti kita akan foto bersama. Yuk open cam. Oke, untuk sesi fotonya bisa aku ambil alih ya. Oke, buat teman-teman yang belum open cam, silahkan open cam. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sip, sekali lagi. 1, 2. Oke, tadi ada yang mau open cam juga, Mbak Novi. Kak, silahkan. Oke. Aku hitung lagi. 1, 2, 3. Alright. Oke, terima kasih Mas Fawas. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti sharing session sore hari ini. Aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih pada Mas Fawas, juga teman-teman dari Gobion. Mohon maaf apabila ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Gobion. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Saya bisa live Zoom ya. Bisa, Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.